Kata Nabi, siapa yang ketika kehilangan sesuatu lalu dia membaca doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, Allah akan menggantikan yang dia kehilangan itu dengan yang lebih baik. Itu janji Allah dan Rasul. Kalau ketika kita berdoa, hati kita yakin seutuhnya kepada Allah, pasti Allah nggak akan ngecewain kita. Nggak mungkin. Allah itu nggak mungkin mengecewakan kita. Allah sendiri kok yang berjanji, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'. Itu Allah yang bilang, aku tuh dekat. Artinya berharaplah kepadaku gitu. Dan aku akan mengijabah setiap orang yang meminta kepadaku. Jadi Allah sendiri yang berjanji akan menunjukkan keajaiban, mengabulkan permintaan-permintaan yang baik dari hambanya, sehingga tidak perlu kita ragu, Allah gak mungkin ngecewain kita. Begitu kita berdoa yang selaras di hati kita, yakin kepada Allah, Allah akan tunjukkan. Itu rahasia paling gampang untuk hidup bahagia, untuk sukses, untuk dapetin apa yang baik-baik yang kita harapin. Libatkan Allah dalam urusan kita. Kalau kita pengen urusan kita mudah, libatin Allah. Kalau kita pengen urusan kita itu dikasih jalan keluar, libatkan Allah. Datanglah kepada Allah, mintalah kepada Allah, libatkanlah Allah dalam urusan kita. Sesulit apapun, semustahil apapun, segenting apapun, di detik-detik ketika kita hampir berputus asa, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keajaiban kalau kita melibatkan Allah. Aina Allah dalam hidup kita? Di mana Allah dalam hidup kita? Mudah-mudahan dengan demikian kita selalu bilang ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apapun masalah kita, sekecil apapun, ya Allah. Masalah garam, ya Allah. Sebutir padi, ya Allah. Merasa lelah, ya Allah. Merasa sedih, ya Allah. Merasa kecewa, ya Allah. Apapun masalah kita, ya Allah. Kalimat yang paling kuasa untuk mendatangkan keajaiban dalam kehidupan kita. Allah dapati kamu dalam keadaan kekurangan, karena Allah cukupkan. Dan itu lebih keren loh kalau dicukupkan daripada dikayakan. Karena ada yang dikayakan hartanya tapi tidak diberikan kecukupan batin, tetap aja dia merasa kurang. Dan Allah simpan harta kita di sisi Allah, nanti pas kita butuh Allah kasih. Kan yang disimpan di sisi Allah lebih dahsyat, lebih kuat jaminannya. Allah gak pernah ingkar janji, Allah gak mempersulit kita, dimudahin kok. Buktinya apa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah pengen memudahkan kalian, gak pengen nyusahin kalian. Dan kalau transaksi dengan Allah itu jauh lebih banyak untungnya daripada dengan makhluk. Karena Allah ghaniyun, maha kaya, gak akan kekurangan harta Allah. Sehingga tinggal gini doang. Kalau kita pede kayak gini, lihat nanti keajaiban banyak banget dalam hidup kita. Doa itu senjata paling berharga buat orang yang beriman. Sangat bisa diandalkan. Ada apa-apa aja minta sama Allah. Allah datangkan ini, Allah datangkan itu, Allah datangkan. Sehingga ketika Allah yang mendatangkan solusi, itu jadi mudah loh buat kita. Setiap kita butuh minta sama Allah, nanti Allah datangin. Kita gak punya network, Allah punya. Kita gak punya modal, Allah punya. Kita gak punya ilmu, Allah punya. Kita gak punya waktu, Allah punya. Semua Allah punya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minta sama Allah sesimpel apapun. Ustadz, saya udah berdoa, tapi ternyata terjadi juga apa yang saya khawatirkan. Ada aja adegan-adegan yang saya minta apa Allah kasih, atau saya minta apa Allah kasih yang sebaliknya. La tahzan, tidak usah khawatir. Kenapa? Allah gak pernah ngecewain orang yang meminta kebaikan darinya. Tapi kenapa terjadi kayak gini Ustadz? Kita gak tahu aja ada apa di balik ini. Ini masalah percaya dan ridho, terima. Begitu juga dalam pekerjaan, begitu juga dalam pertemanan, begitu juga dalam segala urusan hidup kita. Andalkan Allah, percaya sama Allah, kemudian coba belajar menerima. Nggak gampang sih untuk ridho, tapi kita bisa belajar. Belajar yakin dulu sama Allah, belajar percaya pasti ada kebaikannya. Cuman saya belum tahu, itu doang.
Belum tahu kan berarti nggak ada. Ada, cuman kita nggak ngerti. Someday kita akan paham, dan itu pasti. Makanya kenapa kita kadang sekarang malah mensyukuri musibah yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Karena sekarang kita udah tahu hikmahnya. Tapi harusnya dulu kita walaupun nggak tahu hikmahnya, yakin hikmah itu ada, cuman kita belum tahu. Yuk kita belajar terima kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Percaya sama Allah, jangan ragu sama Allah, libatkan Allah dalam urusan kita, serahin aja semua urusan kita kepada Allah. Pokoknya kalau udah ada kata Allah, udah beres semua urusan kita. Tidaklah seseorang selesai diuji, baik dia laki-laki orang yang beriman atau perempuan yang beriman, baik itu ujiannya terjadi pada dirinya atau melalui anaknya atau melalui hartanya. Artinya ujian harta, ujian fisik, ujian perasaan, sampai dia bertemu dengan Allah dan dia tidak punya dosa. Apa maksud dari hadis ini? Ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Kita coba sadari, oh kalau Allah menguji saya, emang saya banyak dosa. Sebelum kita mencari kambing hitam, nyalah-nyalahin orang lain, sebelum kita marah kepada orang lain, kadang wajar kita marah kepada orang lain gara-gara ucapannya, komennya, teks dari dia, wajar. Tapi sebelum itu, marah dulu kepada diri kita atas dosa dan kesalahan kita yang baru saja kita lakukan, atau yang dulu kita lakuin dan belum benar-benar kita tinggalkan. Kenapa kita jarang melihat keajaiban? Karena ucapan kita itu belum selaras dengan hati kita. Gak yakin-yakin amat sama Allah. Sering bilang la haula wala quwata illa billah, tapi kita masih yakin ada kekuatan lain yang mempengaruhi hidup kita. Padahal kata Nabi kepada Ibnu Abbas, kalau semua orang berkumpul dan ingin menolong kamu, mereka tidak dapat menolong kamu kecuali dengan seizin Allah. Kalau mereka semua berkumpul ingin mencelakai kamu, mereka tidak bisa mencelakai kamu kecuali dengan ketetapan Allah. Allah, 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 di tangannya lah segala kebaikan, di tangannya lah segala kerajaan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Percaya enggak kita dengan ayat itu? Jawab dengan hati kita masing-masing. Kalau kita percaya, baru terjadi keajaiban dalam hidup kita. Kehidupan kekasih-kekasih Allah, berarti Allah lagi perhatian sama kita. Allah lagi perhatian sama kita. Kata Nabi, siapa yang ketika kehilangan sesuatu, lalu dia membaca doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, Allah akan menggantikan yang dia kehilangan itu dengan yang lebih baik. Itu janji Allah dan Rasul. Ya Allah, kuatkanlah iman kami, karena dengan kekuatan iman itulah kami bertahan. Kami tidak bertahan karena fisik kami yang kuat. Kami tidak mampu bertahan karena uang kami yang banyak. Kami bertahan dalam satu ujian jika iman kami kuat kepada Engkau, ya Allah. Kuatkanlah iman kami, ya Allah. Terutama ketika kami merasa lemah, sendiri dan tidak berdaya. Saat itulah dekap kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Dekap kami dengan kasih sayang-Mu sebagaimana Engkau mendekap Rasulullah SAW. Pegang kami erat, ya Allah, ketika kami akan terjatuh. Janganlah Engkau tinggalkan kami di saat-saat kami paling lemah. Janganlah Engkau tinggalkan kami di saat kami gamang dan bingung. Temani kami, ya Allah. Di antara hadis kangennya Allah kepada kita tuh, Allah kalau kangen kepada hambanya dikasih ujian. Hamba yang kayak gimana? Hamba yang kalau gak dikasih ujian gak deket sama Allah. Sehingga kalau Allah kangen sama kita, yang gak dekat sama Allah nih, suka lupa sama Allah, Allah kasih kita ujian. Kenapa? Allah kangen dengerin curhat kita di sepertiga malam. Allah kangen ngeliatin kita menangis dan manja kepada Allah. Allah kangen kita bangun tengah malam atau sepertiga malam berdoa kepada Allah. Allah kangen kita berdiri dan sujud dengan waktu yang lama. Kadang-kadang sujudnya setengah jam, saking lagi berserah diri kepada Allah. Allah kangen, makanya dikasih ujian dikit. Tapi ujian yang dikasih ke kita tuh sedikit dibandingkan yang Allah hindarkan dari kita. Doa itu senjata paling berharga buat orang yang beriman. Sangat bisa diandalkan. Ada apa-apa aja minta sama Allah.
Allah datangkan ini, Allah datangkan itu, Allah datangkan. Sehingga ketika Allah yang mendatangkan solusi, itu jadi mudah loh buat kita. Setiap kita butuh minta sama Allah, nanti Allah datangin. Kita nggak punya network, Allah punya. Kita nggak punya modal, Allah punya. Kita nggak punya ilmu, Allah punya. Kita nggak punya waktu, Allah punya. Semua Allah punya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minta sama Allah sesimpel apapun. Ustadz, saya udah berdoa, tapi ternyata terjadi juga apa yang saya khawatirkan. Itu ada aja adegan-adegan yang saya minta apa Allah kasih, atau saya minta apa Allah kasih yang sebaliknya. La tahzan, tidak usah khawatir. Kenapa? Allah nggak pernah ngecewain orang yang meminta kebaikan darinya. Tapi kenapa terjadi kayak gini Ustaz? Kita nggak tahu aja ada apa di balik ini. Segala sesuatu kalau udah pergi di dunia ini nggak akan kembali lagi. Tapi kalau doa pergi ke Allah, dia pasti akan balik lagi kepada yang meminta. Allah berjanji, inni qaribun, aku itu dekat. Nggak mungkin aku nggak dengar doa kalian. Begitu kita berdoa, kita pikir Allah dengar nggak ya? Jangan-jangan kok doa saya belum diijabah, kayaknya Allah nggak dengar yang kemarin. Nggak, inni qarib. Arti inni qarib, aku itu dengar banget apa yang kamu ucapkan. Cara Allah mengijabah, kata para ulama, satu, Allah mengijabah persis seperti yang kita minta. Yang itu ya Allah, jangan adiknya, jangan kakaknya. Yang itu aja. Dua, Allah mengijabah yang lebih baik dari yang kita minta. Mungkin yang kita minta kok nggak itu yang dapat, nggak masalah. Pokoknya Allah pasti ngasih yang terbaik buat kita. Ternyata yang terbaik buat kita nggak pernah terfikirkan oleh kita. Yang penting doa itu nggak disia-sia. Nggak mungkin Allah mengecewain kita lewat doa. Yang ketiga, Allah kalau nggak ngasih persis, ngasih yang lebih baik, dikasih di akhirat. Bahkan itu lebih keren daripada di dunia. Ah, kok di akhirat sih? Ntar dulu. Akhirat itu jaraknya nggak jauh dengan kita. Cuma 60. Ya Allah, ya Tuhan kami, Duhai yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Segala sesuatu di dunia dan di akhirat ini ada dalam genggaman-Mu, ya Allah. Tidak ada setetes air pun yang jatuh ke tanah kecuali dengan ilmu dan pengetahuan-Mu, ya Allah. Tidak ada satu daun pun yang jatuh dari dahannya kecuali dengan seizin-Mu, ya Allah. Tidak terjadi sesuatu pun di muka bumi dan langit ini kecuali hanya dengan izin-Mu, ya Allah. Tidak ada yang sulit bagi-Mu, ya Allah. Ya Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk, ya Allah. Ilahana, ampunkan dosa-dosa kami di masa lalu. Ampunkan dosa lisan kami. Ampunkan dosa mata kami. Ampunkan dosa telinga kami. Ampunkan dosa tangan dan kaki kami, ya Allah. Berkahi hidup kami, ya Allah.